Salam jumpa kembali. Saya Melia Laniwati Gunawan, staf pengajar pada Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini akan membahas mengenai metode pengolahan data kinetika reaksi kimia. Untuk mengolah data kinetik, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama metode diferensiasi, yang kedua adalah metode integrasi. Untuk metode diferensiasi, kita membutuhkan data laju reaksi untuk berbagai konsentrasi, sementara untuk metode integrasi kita membutuhkan data konsentrasi untuk setiap saat. Dengan metode diferensiasi, kita bisa mendapatkan order reaksi berapapun itu, mungkin dia merupakan bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Sementara untuk metode integrasi, karena sistemnya adalah menebak-nebak order, maka hanya order yang ditebak yang mungkin salah satu dari itu yang paling terbaik. Tetapi untuk mendapatkan nilai yang lebih teliti, kita bisa menggunakan bantuan komputer dengan metode numerik. Mari kita lihat contoh soal berikut. Sistem reaksi seri atau konsekutif antara reaktan A dan B diselenggarakan di dalam reaktor batch isotermal. Konsentrasi A dan B awal sama dengan perbandingan koefisien stoikiometrinya yaitu 1, sehingga setiap saat akan memiliki konsentrasi yang sama. Sedangkan produk C dan D yang perbandingan konsentrasinya diketahui selalu 9/4/6, kecuali saat awal adalah 0/0. Hasil pengamatan terhadap keberlangsungan reaksi dicatat dan disajikan di dalam tabel. Berdasarkan data yang tersedia hendak ditentukan nilai order reaksi dan konstanta laju reaksinya. Laju reaksi A dan B menjadi C kita sebut saja R1 dan yang menjadi D kita sebut R2. Karena R1 dan R2 adalah identik yang artinya berorder reaksi sama, maka laju sistem reaksi ini adalah min RA sama dengan K kali CA pangkat N. Perbandingan laju reaksi pembentukan C dan D akan menjadi sama dengan K1/K2 dan jika diintegrasikan akan menghasilkan perbandingan konsentrasi C dan D sama dengan K1/K2 dan juga bernilai sama dengan 9/4/6 dan selanjutnya data kinetik akan diolah menggunakan dua metode. Pengolahan yang pertama adalah menggunakan metode diferensiasi, di mana data yang dibutuhkan adalah laju reaksi fungsi dari konsentrasi atau tekanan parsial. Jika kita memiliki tekanan parsial atau konsentrasi sebagai fungsi dari waktu, maka harus diolah terlebih dahulu supaya menjadi laju reaksi fungsi dari konsentrasi atau tekanan parsial. Kemudian persamaan kinetikanya, misalnya persamaan kinetika hukum pangkat, min RA sama dengan K kali CA pangkat N, kita linearisasikan sehingga didapatkan ln min RA sama dengan N ln CA tambah ln K. Setelah itu kita alurkan antara data ln min RA terhadap ln CA atau tekanan parsial. Dan kita akan mendapatkan order reaksi serta konstanta laju reaksinya. Berikut ini kita terapkan metode diferensiasi untuk contoh soal yang tadi. Pertama, kita modelkan CA sebagai fungsi T. Dan yang paling cocok di sini adalah persamaan polinomial pangkat 3. Kemudian kita buat turunannya dan turunannya itu adalah laju reaksi. Laju reaksi dapat juga ditentukan dengan mencari slope dari garis singgung untuk setiap titik data pasangan CA terhadap T. Setelah kita mendapatkan nilai RA untuk setiap konsentrasi atau setiap waktu, kemudian kita alurkan sesuai dengan persamaan linearisasinya, maka kita akan mendapatkan order reaksi dan konstanta laju reaksi, atau kita juga bisa mendapatkan persamaan kinetikanya. Metode pengolahan yang kedua adalah metode integrasi. Persamaan laju reaksi baru bisa diintegrasikan jika kita mengetahui dengan pasti order reaksinya. Misalnya kita tebak terlebih dahulu order reaksi N sama dengan 0. Kemudian persamaan kita integrasikan, kita linearisasikan. Setelah itu kita alurkan model linearisasinya dengan data kinetik. Seandainya sudah cocok atau R2-nya mendekati 1, maka selesai, tebakan order tadi adalah benar dan konstanta laju reaksi akan kita dapatkan. Tetapi jika tidak sesuai, berarti tebakan tadi belum pas.
maka kita lakukan tebakan berikutnya, misalnya order reaksi sama dengan 1. Lakukan hal yang sama, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan kecocokan antara model dengan data. Dengan demikian order reaksi dan konstanta laju reaksi didapat. Selanjutnya kita terapkan kepada contoh soal kita tebak misalnya order 0, 1 atau 2, dan jika order 0 alurannya seperti ini di mana data dengan model belum cocok, kemudian kita coba lihat order 1 dan selanjutnya kita lihat order 2. Maka dari 3 kali tebakan ini yang paling mendekati adalah order 2. Di mana nilai K-nya adalah 0,0004. Dengan demikian, maka kita dapatkan order reaksi total 2 dan nilai konstanta laju reaksinya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik yang akan datang.